Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah membangunkan kita kembali di hari ini tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi daripada sisa kehidupan kita ini dalam hal berfastabiqul khairat, berlomba-lomba terus melakukan sebuah kebaikan untuk kebahagiaan kita tatkala kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Di dalam kehidupan kita ya, semua aspek yang kita lakukan itu bisa mendatangkan dosa dan juga bisa mendatangkan pahala kepada kita. Jadi perjalanan kita ini berpotensi ada yang menghasilkan pahala dan ada juga yang menghasilkan dosa. Contoh, tangan kalau kita gunakan untuk menolong orang, maka potensi tangan itu akan menghasilkan pahala. Sebaliknya, tangan kita gunakan untuk memukul orang, apa yang didapatkan? Dosa. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik, gunakan untuk membaca Quran, gunakan untuk membaca alam yang ada di sekitar kita, yang semua pembacaan yang kita baca itu ya itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mendatangkan pahala untuk kita. Tapi kalau mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang bersifat negatif, maka hasilnya juga akan memberikan dosa pada diri kita. Habis itu datang ke telinga. Telinga kita juga ini bisa berpotensi mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing ya. Jadi seluruh aspek jasmani dan rohani yang ada pada diri kita itu semua berpotensi menghasilkan pahala dan menghasilkan dosa. Jadi turun ke telinga, turun ke mata, turun ke mulut, hidung, tangan, kaki, semuanya punya potensi baik dan potensi buruk. Yang dalam istilah agama kita mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa. Maka etika seorang muslim ketika dia mau berjalan dalam mengisi sisa kehidupannya itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang dia lakukan, ya tentu dia harus berkaca atau mencontohi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seluruh aspek yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuah pahala semuanya. Ya, berbuah pahala semuanya. Nah, di antara
hal-hal yang mesti kita lakukan yang disebut dengan sunnah daripada bagian yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan. Ya, di antara sunnahnya itu misalkan ya, kita sebelum tidur itu berwudu terlebih dahulu. Maka proses ini kalau kita lakukan, insya Allah tidurnya kita itu akan menghasilkan pahala. Bahkan sebagian riwayat menyampaikan orang yang berwudu kemudian lantas dia tidur dengan keadaan wudunya itu, apabila sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah, maka dia akan dihitung sebagai orang yang mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungannya? Keberuntungannya itu adalah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah. Ada lagi yang saya ceritakan kepada kalian. Ada seseorang itu dia selalu ingin mengikuti ta'lim daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini ketika mengikuti ta'lim Nabi, dia selalu datang terlambat. Tapi ketika dia masuk kemudian mau mendekati Nabi bersama para sahabat di majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka apa yang dikatakan Nabi? Laki-laki itu, ya, si fulan itu kelak di akhirat dia akan menjadi penghuni surga. Apa sebab dia disebut sebagai penghuni surga? Ya, karena dia mengamalkan sunnah. Apa yang dia amalkan? Pertama, sebelum tidur dia evaluasi. Ya, kalau bahasa agama kita adalah muhasabah. Ya, jadi kita mengevaluasi diri kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kira-kira apa yang kita perbuat? Ya, kalau sekiranya dalam aktivitas kita keseharian itu ada yang mendatangkan perbuatan dosa, maka kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Ya, kalau ada orang marah sama kita, maka sebelum mata ini terpejam, kita harus memaafkan orang tersebut. Kalau kita punya kesalahan sama orang, maka kita harus meminta maaf. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan, dikerjakan sehingga mendatangkan potensi pahala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita, memberi kekuatan kepada kita untuk terus mencoba mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga apa yang kita lakukan berpotensi mendatangkan pahala untuk diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.